Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau bikin cobekan. Mungkin ukurannya pakai ini, teman-teman, karena sesuai sama batunya. Batunya kecil ya, ukurannya kecil juga. Mungkin ini ukuran 20 cm ini, teman-teman. Segede piring lah, piring plastik. Kita ratakan dulu biar nggak seberapa susah. Ini agak hitam karena dia masih basah, teman-teman. Aduh. Aman, biar nggak seberapa debu. Buat teman-teman semua yang ada di channel saya Muji Sumber Madu, atau yang ada di Facebook ya, mengapa saya jualnya untuk melayani orang sini-sini saja, maksudnya satu kecamatan, kalaupun ada beda kecamatan yang nggak jauh dari kampung saya. Satu untuk di sini mungkin saya sendiri ya, teman-teman, yang bikin seperti ini. Ada 1-2 juga, nggak setiap hari juga, pun jarang ya. Dan saya juga bikinnya nggak pasti banyak, mau ngambil dari temen juga, teman yang mana kan gitu. Kualitasnya kita nggak tahu ya, jadi walaupun banyak pesanan ya nggak bisa melayani yang jauh tuh, mohon maaf, karena ya alasannya untuk melayani orang sini aja udah kadang-kadang telat ngasih ya. Saya cuma bilang sabar dan tetap bikinin. Ya di sini harusnya kita juga tahu ya, bahwa kalau batu ini itu memang keras, memang bagus. Kalau nggak bagus, kalau nggak keras, saya nggak mungkin menjual yang orang buat yang dekat-dekat ya. Tentu menjualnya yang jauh, dan akun saya pun mungkin nggak sampai bertahun-tahun, sedangkan akun Facebook saya itu udah bertahun-tahun. Di sini kalau saya ini jelek, saya ini nggak pengen baik sama teman-teman semua, sama saudara-saudara semua, tentunya akun pun udah gonta-ganti akun ya, dengan nama ini, dengan profil ini. Tapi motifnya seperti itu tetap sama, cuman ini kan enggak. Dari sini juga kita sudah bisa mencerminkan bahwa kalau kita mencari sesuatu yang bagus di media itu, lihat dari akunnya dulu, teman-teman ya. Lihat dari akunnya dulu. Kalau dia sering live, pengikutnya ribuan, bahkan jutaan, bahkan bertahun-tahun, di situ kita harus pandai menilai, bahkan nomor telepon, alamat rumah, segala macam udah dicantumkan, bahkan nama pun nama asli. Kalau saya sendiri namanya nama asli, teman-teman, asli, kampung pun kampung asli kan ibaratnya gitu ya. Bukan ibaratnya, nama saya memang Muji aslinya. Kalau di Facebook Muji Selamat itu memang nama saya aslinya Muji Selamat ya. Mungkin tujuan orang tua dulu dikasih Muji itu mungkin dipuji lah ya, terus selamat, supaya selamat, mungkin seperti itu. Terus di YouTube nama saya Muji Sumber Madu. Memang saya selain
membuat cobekan ini memecah batu di kala musim kemarau, di kala musim madu lagi berlimpah ya, lagi banyak saya kan mengambil madu. Dan mungkin video-video saya juga nanti beralih ke pengambilan madu seperti itu. Tidak selamanya saya ini videonya bikin lemper terus atau mecah batu terus. Nanti di saat musim madu saya videonya mungkin berubah, pengambilan madu atau jalan di tengah hutan kayak gitu. Kita bikinnya agak tipis teman-teman, biasanya saya agak kandal. Sebenarnya agak kandal itu tujuannya biar agak awet ya, tapi di antara pelanggan itu pengennya agak tipis biar enteng diangkat gitu ya. Tujuan saya sih kalau agak kandal itu maksudnya baik, niatnya bagus ya, niatnya supaya awet, kalaupun agak jatuh agak kuat kan gitu. Kalau tipis meskipun batu ya tetap patah teman-teman, tetap dia akan pecah ya, kayak piring aja lah atau gelas sama-sama beling. Nah, kelereng itu beling ya, beling. Kalau bulat dia jatuh malah bisa mendak, nggak gampang pecah. Tapi kalau dibikin gelas tipis, dijatuh pasti pecah ya. Ini batu pun seperti itu teman. Nah, ketika tadi kandang seperti ini mungkin dijatuhkan nggak pecah ini ya, kalau nggak terlalu dibenturkan mungkin, karena dia masih posisi kandang. Kalau nggak dipukul pakai bodem, kalau cuma jatuh aja kan. Kalau sudah tipis kayak gini, apalagi nanti ini dekok teman-teman, mungkin tinggal berapa senti kan ya. Kalau jatuhnya posisi seperti ini mungkin dia akan pecah kayak gitu. Kalau tinggi minimal 1 meter 2 meter ya, bisa kemungkinan dia akan retak gitu. Jadi bukan patokan batu itu nggak pecah, batu itu harus utuh terus, bukan patokan, karena udah posisi tipis. Kalau batu itu nggak bisa belah teman-teman, nggak ada mungkin dia itu di bahan pendasi itu bisa belah seperti apa ya, karena dipukulin. Atau kenapa bisa menjadi seperti ini terus ada di jalan di ampar ya, karena dipukul, karena pecah gitu. Terus kenapa sekarang ini membuat cobekan, terus membuat ulek-ulek itu jarang dari kali ya, batu kali ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada, kalau penjualnya itu pinter teman-teman, dan pembelinya juga pinter, itu akan harganya beda. Karena batu kali itu memang dia sangat berat dan kepadatannya juga bagus sekali lah mungkin ya, kalau untuk bahan cobekan, karena dia itu padat. Kalau buat ngulek pun licin dia, karena saking padatnya gitu. Kenapa jarang? Karena si pembeli pun nggak pintar, dia nggak memahami kalau batu kali itu pembuatannya susah sangat. Kalau mungkin mata keramik ini yang paling murah aja 50 ya, dia untuk mencapai satu aja mungkin dia akan boros. Kalau dia pengen belinya harga 30, buat beli ininya aja nombok dong, belum tenaga, belum carinya. Nah, ya otomatis kalau pengen harga yang sedang ya kita bikin seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi meskipun seperti ini nggak luntur, yang pernah beli lagi, artinya berarti bagus, nggak kecewa kan gitu. Nah, kan harga pun sesuai. Kalau batu kali pun mungkin banyak yang bikin, cuman kalau berani harga gitu. Kenapa jarang? Karena si pembeli pun nggak paham ya, nggak menghargai pembuat. Udah tahu itu batu kali, kita bikin pun belum tentu bisa. Jangankan batu kali yang seperti ini aja lah, yang batu
darat seperti ini pun belum tentu bisa. Itu menyepelekan. Ulek-ulek aja mintanya 5.000 atau 10.000 dari batu kali gitu. Padahal batu kali itu teman-teman, saya sangat ngasih support ya sama penjualnya itu, sama pembikin. Ulek-ulek dijual 10.000 itu dari batu kali. Dia nyumbang sama sampean, nyumbang sama saudara-saudara, nyumbang itu bisa 7 turunan mungkin ya, karena dia saking kuatnya. 10.000 bilang mahal, padahal sampai 7 turunan. Jadi yang bikinnya itu nyumbang, dia cuman pengen ibadah kalau kata saya gitu. Sedangkan batu dari batu ini pun ini bisa mencapai 10 tahun paribasanya ulek-ulek. Kalau yang seperti ini ya mungkin lebih, kalau nggak jatuh. Kalau ulek-ulek mungkin dia di atas ya, digerus terus mungkin karena terkena air ya, bisa juga dia tergores kayak gitu ya. Namanya batu teman-teman, batu kali pun tertetes air hanya tes dari tetesan atas ya, dari tebing, bertahun-tahun bisa dekok air, apalagi diadukan, apalagi dipukul-pukul seperti itu logika aja ya. Oke, ini cuman gambaran-gambaran, pemahaman. Jadi jangan salah memandang saja teman-teman. Berkata itu memang harus dengan ilmunya, dengan kenyataan. Jadi batu itu kalau digores katanya enggak gores ya. Coba aja jenengan semua, sampean semua cari batu yang paling keras, umpamanya udah bulat seperti ini, dibelah menjadi dua, bentur-benturkan supaya belah, nanti digoreskan. Tentu benturannya itu pecahnya akan agak kasar ya, akan agak kasar. Lalu nanti digores-goreskan seperti ini. Apakah dia gores, apakah enggak? Kalau menurut saya sebagai pemecah batu itu akan gores ketika digores-gores gitu. Nah, jadi pemahaman seperti itu kita harus menolaknya dari mana ya. Kita nggak menolak, memang kenyataannya saya katakan batu itu memang gores gitu. Kalau kita berkata batu itu nggak gores, nggak mungkin. Pada kenyataannya memang seperti itu, dia akan gores kalau digores-goreskan. Apa ya lagi yang menggoreskannya itu kasar, tajam seperti ini ya, gores. Kalau ininya yang mengeluarkan goresan ya memang pengaruh dari ini yang buat gores ya, tergores di sini gitu. Kalau paham tentang batu, dari kita belah, dari kita pahat pun orang udah tahu lah kalau batu ini kelasnya seperti ini, namanya batu ini udah tahu. Makanya menjual cobekan batu, menjual madu asli itu memang banyak tantangannya teman-teman. Kita jangan sedih hati sebagai penjual pun, karena memang pada umumnya di cobekan ada yang memalsu, ada yang dari coran. Di madu pun ada yang ngoplos. Jadi yang niatnya jujur, yang niatnya baik pun terbawa pandangan yang jelek dari pelanggan itu sendiri. Kalau pelanggannya belum memahami tentang keasliannya gitu. Kalau memang udah paham ya udah tahu dia. Kalau yang belum paham ya wajar dia itu takut batu asli apa enggak gitu. Udah tahu videonya bikin terus, udah tahu mecah batunya di kamera, udah tahu kalau bilang asli, kalau nggak asli itu kalau luntur suruh balikin, uang dikembaliin, tapi tetap aja masih nanya. Itu wajar, karena pada umumnya memang di luaran sana banyak yang meniru. Jadi yang asli pun terkena imbasnya, itu wajar. Di madu pun seperti itu teman-teman, karena banyak yang ngoplos meskipun kita ini asli penjualannya,
tanpa dicampur sedikit pun air pun dari botol itu. Kalau sudah dicuci botolnya dicurahkan sampai kering pun masih ditanyain keasliannya, bahkan ada yang komen kayak gitu. Padahal sebelum jual pun kalau itu enggak asli, pulangkan uang kembali tetap aja. Karena memang biasanya yang seperti itu orang yang seperti itu karena dia belum memahami madu yang asli atau batu yang asli itu seperti apa. belum tahu, itu wajar. Kalau yang udah tahu malah enak, karena orang jujur itu orang yang niatnya baik ya. Kita jujur nih, udah jujur dari batu asli atau dari madu asli, kita lebih suka dibeli sama yang paham tentang di bidang itu. Jadi enak karena dia udah tahu, oh madu ini warna seperti ini madunya dari kembang anu, rasanya pun seperti ini, tuh memang ini madu asli gitu. Seneng malahan. Jadi kita mudah, niatnya baik, niatnya jujur, sejujur mungkin. Kalau kita dibilang palsu, dibilang inilah itulah itu pasti di hati itu menahan sebenarnya sakit, kurang apa sih kan gitu. Sudah jujur ini masih dibilang seperti itu. Cuman ya kita kembali lagi, memang di luaran sana banyak yang mengoplos, banyak yang nggak jujur, ya kita tahan. Padahal dalam hati itu sudah mangkal banget gitu, kita tahan, kita sabarin biarlah gitu. Kalau dia memang pemahamannya seperti itu. Cuman kalau bagi saya ini teman-teman, kalau menjual madu kepada orang yang tidak paham, daripada mencemarkan nama baik kita padahal kita ini udah jujur, kita mending gak kasih orang itu. Kita ngasihnya sama orang yang memang benar-benar paham tentang madu itu sendiri. Jadi enak. Kita nggak mau, kita ini udah baik, udah jujur, udah niatnya nggak neko-neko, kok masih dibilang palsu kayak gitu. Jadi lebih baik jangan menjual kepada orang itu gitu. Biarkan, nanti kan dia tahu sendiri lama-lama kenapa bisa dibeli orang itu terus, kenapa masih berjalan. Kan ya nanti lama-lama malu sendiri. Kita lanjut aja teman-teman, kita bikin.
sudah jadi lemper sama lumpangnya. Tadi waktu pembagusannya tidak terkamera teman-teman, saya nggak tahu kalau kameranya mati, jadi waktu penghalusannya itu tidak terkamera. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, inilah hasil akhirnya seperti ini. Ini kalau dia memang menggerus diginikan pun di sini akan hitam teman-teman. Ini tidak. Ini kalau menggerus berudul. Ini tidak. Dan pori-porinya itu teman-teman ya, pori-porinya itu nggak harus sama, ada bolongannya terlalu lebar, ada yang lembut padat. Itu memang gimana batunya teman-teman, gimana bentuk batunya. Kalau kering memang rata-rata dia akan memutih, tidak hitam seperti ini, atau warna apa sih namanya ya, kelabu bagaimana gitulah pokoknya. Dan ada yang terlalu banyak gelembungnya, ada yang tidak. Kalau ini gelembungnya nggak terlalu banyak teman-teman, terlalu banyak karena mungkin padat ya. Ya tapi kalau kering dia akan ketika dimasukin air akan mengeluarkan gelembungannya, mungkin ya karena pori-porinya walaupun tidak terlihat, tapi yang jelas ada pori-porinya nih teman-teman. Karena batu kali pun, yang batu kali nggak sama juga, nggak kerasnya itu, maksudnya memang keras, tapi ada yang dia berbentuk kayak ada pasir-pasirnya gitu, kayak cor-coran ya, tapi padat, kayak ada pasir kecil nempel-nempel gitu, tapi padat. Ada yang mulus batu kali itu. Kalau batu kali itu kalau buat lemper ya paling keras, nggak ada lagi lah gitu. Cuman sekarang jarang mungkin yang bikin dari batu kali, karena apa namanya itu, yang belinya maksudnya itu pengennya murah, jadi orang tuh ya berpikirnya mending batu darat seperti ini gitu. Andaikan yang belinya itu memang paham tentang batu, taruhlah maafnya ngomong, menghargai pembuatnya, oh ini batu kali ya, ini batu kali beneran gitu, sesuai bikinnya juga susah, tanpa disuruh pun dia belinya dengan sendirinya, masih lah mahal gitu ya. Mungkin semangat yang bikinnya teman-teman, makanya sekarang jarang batu kali itu. Nggak ada, nggak pasti ada, di antaranya ada, cuman jarang. Karena saya sendiri pun malas teman-teman. Malasnya apa, disamakan dengan harga batu ini gitu. Kita mau ngomong terlalu ke sana nggak enak, biarin. Jadi batu ini pun udah nggak luntur, batu ini pun awet, ya sudah pakai ini gitu. Ya mungkin cukup sekian teman-teman video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.